Baik. Jadi kalau bicara tadi, bisa cinta di mana sih? Cinta tuh masih ada nggak sih? Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal otak ya, ini otak manusia di dalam tengkorak, ya, otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Ada, ya kalau kita lihat kayak gini, ya. Jadi otak manusia nih, ya ini ada yang besar tuh ya, namanya cerebrum atau otak besar. Ada yang di bawahnya kecil, itu namanya otak kecil, cerebellum. Dan terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Ya. Nah, di dalamnya, di tengah-tengah dasar otak itu, ada Allah ciptakan, namanya kelenjar pituitary. Di dalamnya sini, ada hormon kasih sayang. Ada hormon cinta, ada hormon bahagia, dan ada hormon penghilang rasa sakit. Ya, itu di kelenjar pituitary. Persisnya di mana sih itu, Bu Isa? Itu coba ya, pertemuan dua alis nih sini nih ya. Nah, ini kalau diluruskan nih agak ke sini nih. Nah, coba pegang dulu pertemuan dua alisnya. Nah, di situ tuh. Ini kalau dibor ke dalam itu ada kelenjar pituitary ya. Inilah tempatnya hormon kasih sayang tadi. Hormon cinta tadi. Jadi cinta tuh tak pernah padam, dia selalu ada. Hanya cinta tak pernah paham. Ya, kalau judulnya kayak judul lagu ya, bisa juga menjawab dengan ya seperti lagu. Jadi cinta tak pernah padam, tapi tak pernah paham. Setuju nggak? Jadi dia nggak pernah padam. Kenapa? Allah sudah masukkan di dalam otak kita. Namun kita yang nggak paham bagaimana mengeluarkan, menstimulasi hormon cinta itu. Kita tak pernah paham juga, ya. Makanya kita belajar. Bu Isa, saya berkali-kali sudah belajar, taklim terus, seminar terus, bahkan sudah ikut dengar beberapa kali tentang Bu Isa bilang gitu ya. Tapi kok ya sulit sekali. Nah, ya memang kan tak pernah paham. Kenapa? Karena yang mau dinilai itu ikhtiarnya. Istiqomah terhadap ikhtiarnya itu yang mau dinilai oleh Allah. Ya. Oke. Setuju dulu ini ya. Jadi cinta tak pernah paham. Namun tak pernah pahamnya, tak pernah paham dan tak pernah padam juga, ya, karena ada di otak. Oke? Nah, sekarang apa sih? Kenapa sebetulnya ya konflik dalam rumah tangga tuh, ya, dalam keluarga tuh apa sih ya? Dalam keluarga ini ya, ini kurang ya. Jadi karena beda gender, ya, laki-laki sama perempuan tuh beda. Ya, kita sangka suami kita nggak cinta sama kita sangka suami kita nggak suka, cuman ekspresi mukanya aja udah beda. Tadi Mbak Ain bilang kan, ya laki-laki memang mukanya rata, tapi itu gantengnya laki-laki, ya kan? Iya. Jadi yang beda gender, ya. Dan bisa berharap teman-teman juga sudah mulai mencari tahu, belajar tahu, ya. Kalau video-video Bu Isa kan banyak banget tuh cerita tentang bedanya laki-laki perempuan, itu diulang-ulang lagi tuh, ya. Ilmu itu nggak bisa cuma satu kali dibacanya, ya. Bu Isa aja kan ya sering banget buka lagi video Bu Isa untuk menasehati Bu Isa sendiri. Bahkan anaknya Bu Isa kalau dia lihat saya buka video saya sendiri, apalagi cerita ini yang temanya tentang otak laki dan perempuan, dia langsung senyum-senyum. Terus saya tanya, Ragil, kenapa senyum-senyum? Terus kata Ragil, ya pasti ibu lagi kesel sama ayah. Iya, nah, tahu aja ya. Kenapa? Ibu menasehati ibu katanya, Aisyah menasehati Aisyah. Ya. Alhamdulillah, jadi terus ingat lagi, senyum lagi, ketawa lagi sendiri. Memang beda ya, Insya Allah. Kemudian beda watak banget, suami istri itu beda watak banget, pakai banget ya, banget. Ya, bersilang wataknya, ya. Itu ya bisa bikin apa ya, bisa bikin gitu ya, gemes gitu ya. Nah, makanya belajar lagi watak. Karena tadi ya dipertanyakan ya di apa ending dari Ar-Rum 21 itu adalah ya kita tuh emang harus berpikir, makanya banyak belajar. Sudah tahu Bu Aisyah, suami saya ini wataknya dia yang hasrat mengatur, saya yang damai gitu ya. Karena kebalikannya gitu ya, kalau istrinya damai, suaminya mengatur. Kebalikan lagi, kalau suaminya damai, istrinya ngatur. Ya, atau kalau istrinya mau selalu hasratnya sempurna, suaminya yang selalu mau hasratnya spontan. Jadi bagian ngeberantakin. Ada kebalik lagi, istrinya yang spontan, suaminya yang maunya sempurna. Itu sakit kepala loh. Ya, udah dirapi-rapiin rumah, datang suami yang maunya sempurna, ya, dia cek tuh meja pakai tangannya, Umi masih ada debunya.
pengen cubit rasanya tuh gitu ya. Udah lelap gitu. Karena nggak semuanya harus dilakukan sempurna, apalagi tempat yang rumahnya memang di dekat jalanan, di pinggir jalan, lewat-lewat itu mobil, debu, udah dilap ini ada 5 menit debu nempel, ya. Tapi belajar watak bahwa oh dia itu maunya sempurna, udah tenang aja. Oh iya, Abi, iya. Setengah jam lalu sih Umi udah lap tuh meja ya. Mungkin memang debu yang gimana kita nggak tahu debu. Tapi oke, lap aja lagi. Cuma kadang-kadang kan kita lagi capek, lagi penat, apalagi ibu-ibu lagi menstruasi, mau mens. Apalagi yang sudah 45 tahun ke atas, 45 tahun ke atas sampai 50 tuh. Aduh, perempuan itu sedang apa? Masuk pramenopause. Itu gunda gulananya, sedihnya dan sebagainya. Itu nggak bisa terbendung. Ya, makanya cuma satu-satunya tuh kita mikir lagi, belajar lagi. Seperti itu ya. Baik, kemudian beda usia nih. Ada suami istri yang beda usianya sangat drastis ya. Sehingga itu tadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa oh suami saya itu maunya ya saya nggak kemana-mana di rumah aja. Tapi sebenarnya waktu dia muda, Bu Isa, dia yang keluar terus, saya keluar nggak masalah. Oh sekarang keluar sebentar aja udah diteleponin, udah di WA, terus udah dibilang kamu nggak mengurusi saya. Padahal cuma sebentar Bu Isa saya keluar. Ya itu. Ya, ada dalam siklus kita kehidupan umur ada perbedaan hormonal yang sehingga kita waktu mudanya nampaknya dia tegar dan tidak apa-apa, istrinya juga aktif. Ini sudah mau istrinya di rumah. Saya udah di rumah Bu Isa, malah dia di luar terus. Ya, dia malah nggak pulang-pulang. Ada yang mau begitu. Kenapa? Dia mau aman. Sebagaimana suami Bu Isa nih, Ayah Toto. Ya, dia aman banget kalau dia tahu Bu Isa kerjanya dari rumah. Karena dia keluar-keluar terus. Gitu. Ya, nah ini lagi yang harus kita pahami dan kita ya dilarang untuk bilang bahwa dia egois, ya dia nggak egois, dia merasa aman apalagi lagi pandemi ya, walaupun dia keluar terus sebagai petugas kesehatan, tapi dia aman, oh istrinya ada di rumah gitu, ya dan dia juga tahu istrinya kerja dari rumah pun bisa, gitu. Ya, nah ini beda usia ini bisa kadang-kadang membuat kita ada konflik dalam keluarga, ya beda pola pikir. Gara-gara apa ini? Gara-gara 3 ini, beda pola pikir kita, ya, beda pola pikir ya. Dan kadang-kadang nada suaranya tuh loh, yang kadang-kadang kita langsung yang tadinya gembira niat gitu. Ya. Contoh ya, tadi malam kan bisa habis kemarin bikin acara ya dari pagi sampai malam, ya. Baru datang nih, assalamualaikum, ya, kayak Toto nonton di depan TV itu, cuma jawab salam, ya. Dia langsung ngomong gini, pesertanya cuma 30 katanya, hah? What? 30 ya memang, tapi kan tim kita anak-anak SRS itu saya bisa bilangnya itu 20 udah 50. Sekarang kan pandemi nggak boleh banyak-banyak, segitu aja udah repot gitu. Tapi nadanya itu loh yang kita udah juga baru juga pulang belum juga duduk cuman 30 what? Itu kalau nggak inget-inget bahwa ini memang ya beda gender, beda watak, beda usia, beda sudut pandang, udah mulai aja tuh ya, nah marah dan sebagainya. Tapi langsung inget, iya ya, dia ini laki banget, wataknya memang selalu mau ngatur ya, usianya sudah mulai usia lanjut. Ya, jadi ini yang harus kita ingat juga ya. Beda budaya pola asuh. Kita kan dari keluarga yang berbeda, kecilnya beda. Ya, apalagi yang misalnya Bu Isa dari Bugis Makassar, dia orang Jogja, Klaten misalnya pasangan Bu Isa ya. Teman-teman juga gitu, beda dari mana kan? Ya, orang tuanya aja beda. Ini yang nanti berbeda cara ya merespon sesuatu sehingga kita konflik ya. Ya. Dan juga beda pengendalian diri. Pengendalian diri itu nggak ujuk-ujuk apa ya kalau kita bahasa Indonesia ya, nggak bawaan lahir pengendalian diri ini dipelajari, belajar pakai, belajar dilatih ya, udah belajar langsung tes, diuji langsung, udah belajar langsung tes, yang namanya ujian atau dites nggak selamanya selalu nilainya tinggi, tapi usahalah dari apa yang kita pelajari ya dalam seminar, dalam taklim, dan apa kita belajar sendiri, baca sendiri dan sebagainya, itu kita pakai saja. Nilainya tawakal. Bisa sih tadi malam merasa nilainya 100. Kenapa? Sambil senyum aja.
Iyalah ya, 30 aja teman-teman dari luar, malah kita aja 20, udah 50. Wah, itu aja duduknya udah dempet-dempetan kan, udah sambil senyum gitu. Ah, berarti kan alhamdulillah berhasil gitu ya. Cuman tempat ada beberapa detik agak-agak muka Bu Isa, gitu gitu. Ah, untung dia nggak lihat nonton TV. Mukanya gitu. Hah? Ya. Oke, nah inilah ini yang menjadikan konflik dan ini nggak bisa kita tuntaskan dalam pertemuan hari ini. Kenapa? Ini dipelajari terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Yang hanya bisa di hari ini kita belajar adalah saling mengingatkan. Ini loh, ayo belajar lagi. Udah belajar Bu Isa, sudah hafal dia Bu Isa bilang, watak suami begini-begini. Baca lagi. Ya, renungkan lagi. Tanya sama Allah. Ya, jadi kalau watak saya yang damai ini menghadapi watak suami yang suka ngatur, bagaimana ya Allah? Tanya sama Allah. Tanya. Nanti Allah biasanya kasih petunjuk lewat intuisi, lewat ilham, ya. Atau terkadang tiba-tiba kita dapat buku, atau tiba-tiba kita lagi buka gadget, dapat topik oleh sesuatu gitu ya. Siapa pembicaranya, ya, entah guru siapa atau entah narasumber siapa. Oh itu jawabannya. Oh gitu. Oke, nah ini sepakat dulu kita ini harus terus belajar ya. Dan di belajar yang diulang-ulang tambah paham. Faham diulang-ulang tambah sadar. Ya, baik. Nah, jadi konflik keluarga ini, menurut Bu Isa ya, ini akan memicu emosi. Ya, memicu emosi. Nah, ini lagi yang harus kita kenali. Banyak sekali topik-topik yang Bu Isa bawakan selalu kaitannya emosi. Kenapa? Karena ini di sini nih kaitannya. Ya, kaitannya di sini. Nah, terus kenapa sih Bu Isa selalu ngomong emosi? Karena di dalam otak manusia ada otak emosi. Di tengah lagi. Besar lagi. Ya. Ini struktur-struktur ini namanya sistem limbic system. Besar. Ahli otak mengatakan intinya otak itu otak emosi. Makanya ini perlu kita kenali. Sudah kenal jadi faham. Sudah faham baru bisa dikendalikan secara auto-kendali, otomatis. Banyak orang cuma tahu-tahu aja, iya di otak kita ada otak emosi, tapi dia belum lagi paham. Dibutuhkan sebuah perenungan. Ya, setelah tahu, dengar lagi, direnungkan lagi, tanya lagi sama Allah, ya Allah. Dan bilang dulu sama Allah, terima kasih ya Allah, aku ada otak emosi. Loh, kenapa bilang terima kasih Bu Isa? Ya, dikasih otak emosi kok terima kasih? Iya. Karena ada otak emosi ini hidup kita beragam, hidup kita dinamis. Ya. Nggak apa ya istilahnya ya, nggak enak kalau kita tuh nggak ada otak emosi. Nggak percaya Bu Isa. Jadi Daniel Goleman, pakarnya ahli emosi itu ya, dia menyatakan dalam bukunya bahwa ini karunia Tuhan. Ya, dia karena bukan Muslim jadi dia bilang ini karunia Tuhan. Ya. Dan saya sudah membuktikan karunia Tuhan ini membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini, membawa dinamika, membawa dinamisasi. Ya. Kenapa? Karena si Daniel Goleman pernah melakukan sebuah riset. Ya, otak emosi orang itu dikebiri, ya, diikat ini. Otak emosi ini ikat. Nggak tahu gimana caranya ya. Tapi dia bilang saya ikat ini. Ada beberapa orang yang mau dijadikan contoh untuk diikat ini. Diikat. Ya. Apa yang terjadi karena diikat? Dia nggak punya emosi. Terus dalam kehidupannya apa yang terjadi? Istrinya digangguin orang, dia diam aja. Istrinya dibawa lari orang, diam aja. Anaknya dipukul-pukulin orang, diam aja tuh bapak. Ya, diam aja. Dia tahu, dia lihat, tapi diam aja. Hartanya dia dirampok orang, diam aja. Kita mau kayak gitu? Enggak dong. Para bunda, suaminya digangguin oleh perempuan lain. Atau dibawa pergi. Terus ibu diam aja gitu. Sok atau silakan gitu sambil senyum gitu, boleh ya, saya ambil ya ya ambil, mau gitu Bu? Mau gitu ya? Kalau saya enggak deh. Apalagi saya orang Bugis Makassar. Nanti dulu, saya orang Bugis di sini, orang Balikpapan, mereka orang Bugis nih. Entar dulu ya, langkai mayatku kan gitu ya. Ya, kecuali memang dia izin dari awal, saya mau menikah, ya itu aja masih entar dulu, entar dulu, apa-apaan nih kan gitu ya. Itu karena kita ada otak emosi. Kita berjuang juga untuk mempertahankan ya hak kita.
mempertahankan kehidupan ini gitu. Ya, ntar dulu, gitu. Itu enak nggak, dinamis kan? Bunda sekarang anaknya ada yang bully, ya, bulinya tuh sampai mencelakakan nyawanya, diem aja. Ntar dulu, siapa dulu? Kita cari sampai pun untuk anak misalnya mati, kita cari ya, cari untuk keadilannya, kita cari orang yang mana ya, kita adili. Memang karena ada hukum negara, kita adili di pengadilan. Coba nggak ada otak emosi, silakan. Dompet saya ambil, ayo, mau begitu? Ya, jadi sekali lagi terima dulu, ya Allah, Engkau berikan aku otak emosi, ya Allah. Sering ngomong gitu, ya Allah, Engkau berikan aku otak emosi. Ya Allah, berikan kekuatan untuk diriku mengenalinya dan memahaminya dan mengendalikannya. Mengenali, memahami, mengendalikan. Kenapa? Kalau nggak dikendalikan, ini otak ini juga yang membuat manusia itu bisa derajatnya di bawah binatang ternak. Ya, karena otak ini juga ada di binatang ternak atau di hewan mamalia, makanya disebut otak mamalia. Ya, ini makanya harus dikendalikan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak dikendalikan, masa setiap hari kita merespon sesuatu dalam marah. Ya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ya, setiap hari 24 jam kita dalam mengendalikan ya situasi di kondisi dengan marah, nggak bisa juga. Jadi dikendalikan. Memang harus marah kalau apa? Kalau hak kita diinjak-injak orang, martabat kita diinjak-injak orang, ya, ad-dinul Islam diinjak-injak orang. Marah dong. Ya. Tapi abis itu kita kendalikan supaya marahnya tetap marah yang bijaksana. Marahnya tetap marah yang cantik. Bunda boleh kok marah sama suami, tapi bisa nggak marah tuh cantik? Coba latihan. Tugas dari Bu Isa nih. Ya, pas lagi marah sama suami mau tegur terus mukanya, ayah, aku sebetulnya marah sama kamu. Bisa nggak gitu? Ya, latihan ya. Nanti kalau sudah berhasil, kapan-kapan ya DM Bu Isa ya, Bu Isa berhasil. Ya, berhasil. Jadi, tapi berhasilnya itu ya dari sisi kita ya. Ya, alhamdulillah. Ya, waktu saya bilang saya marah, tapi saya sampaikan dengan senyum. Itu namanya berhasil. Adapun respon suami kayak apa, udah itu bukan urusan kita. Oke? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sedemikian rupa waktu kita menyampaikan perasaan kita, menyampaikan emosi kita dalam pengendalian. Setuju? Kalau setuju, DM Bu Isa. Ya? Ya. Jangan langsung hari ini juga sih, boleh juga hari ini dipakai ya. DM Bu Isa di IG ya, nanti bisa lihat ya. Nah, ya bisa lihat ya. Oke ya, pokoknya yang dari seminar hari ini ketahuan isi DM-nya apa. Bu Isa sudah berhasil, saya menyampaikan emosi saya ya dengan tersenyum. Itu kata kuncinya. Emosi sambil senyum. Gitu ya. Nanti bisa balas langsung tuh ya. Oke. Setuju dulu bahwa emosi anugerah Allah. Terima ya, nanti habis sholat kita terima ya. Ya Allah, saya terima ya Allah. Engkau karuniakan otak emosi pada diriku sehingga hidupku menjadi hidup yang penuh warna. Ya. Dan saya juga mohon padamu untuk aku atau saya hamba ini senantiasa mengetahui cara kerja otak emosi, mengetahui bagaimana pengendaliannya. Ya, sehingga otak emosi ini senang diterima. Kalau kita marahin terus otak emosi, dia ngamuk. Ya, dia ngamuk. Oke?